saudara-saudaraku, saudari-saudariku. Dan salam sejahtera kepada teman-teman dan saudara-saudara sekalian yang non-muslim. Di sini saya Hendrik ya, teman-teman sudah pada kenal, Alhamdulillah. Banyak juga kita sama-sama berganding bahu untuk membantu sesama. Dan sebenarnya kita bantu itu adalah diri kita, keluarga kita, dan saudara mara kita yang percaya ke kita. Jadi dari ini kita tidak bisa melepaskan peluang itu lagi dengan tajuknya CTC Plus bisa membuatkan orang menjadi miliarder untuk kali kedua. Oke, kenapa di sini kita cerita tentang miliarder? Karena waktu CTC itu banyak yang dapat miliaran, ratusan juta, puluhan juta, juta-juta, dan ratus ribu juga ada. Jadi dari itu teman-teman, di sini kita bukan membawakan opini untuk teman-teman berinvestasi, tidak. Tetapi ambillah peluang yang kita berikan ini dengan sudah kita analisa apa yang akan terjadi ke CTC kalau kita berganding bahu untuk mendaftar sebanyak mungkin CTC Plus ini. Nah, kalau untuk orang yang memikirkan itu dan ini, dia otaknya banyak tai sebenarnya. Jadi janganlah kita sama dekat dengan otak udang, lakukanlah diri kita ini seperti manusia yang telah dianugerahkan oleh Tuhan dengan kebijaksanaan yang lebih luar biasa. Jadi dari itu, jangan mencari kejelekan orang, kita akan apa namanya rugi ya. Karena hal yang baik kita telah lakukan itu adalah sebagai bukti yang bahwasanya kita tidak mau juga teman-teman rugi, kita maunya adalah teman-teman untung. Jadi kalau teman-teman belum paham tentang cryptocurrency, kita di sini membahas tentang konsep cryptocurrency. Bitcoin tidak ada legalitas. Ethereum legalitasnya untuk block explorer-nya atau blockchain-nya yang konsep BBM. Tetapi untuk kriptonya tidak ada legalitas. Karena itu di dalam sistem kripto, di saat kita bertransaksi, tidak ada namanya si Abu, si Labu, si Ubi, si apapun. Tidak ada. Dia ada namanya address wallet. Ya, itu namanya public wallet. Nah, itulah kita paham tentang kripto. Tapi kalau teman-teman, Pak, itu Tantin kemarin bilangnya tidak ada nama. Kita bawa logo Tantin untuk mempromosikan ke seluruh dunia bahwasanya Tantin telah mensejahterakan banyak orang. Kita bukan membawa logo Tantin lalu ditempelkan tai. Tidak. Karena adanya founder kita yang cerdas, akhirnya dia berpikir, apa salahnya kita dengan melakukan airdrop yang sekarang ini untuk di bawah user yang berbentuk smart contract ataupun public key ataupun address wallet ini mewakili satu holder di dalam CTC. Sekiranya terkumpul 10 juta holder, terjadilah 10 juta holder di CTC. CTC yang kita punya sekarang itu bisa membuatkan harganya fantastik. Kenapa? Di saat Bapak Ibu semua ada namanya buat perusahaan goreng pisang. Jadi awalnya jual di kampung. Tiba-tiba rasanya enak, dipamerkanlah, direkamkan oleh semua orang. Tiba-tiba datanglah orang yang punya ruko, orang yang punya mall, ujung-ujungnya permintaannya banyak dan teman-teman juga bisa dapat untung besar. Begitu juga dengan CTC. Semua sistem di dalam dunia itu tergantung holder, tergantung follower, tergantung subscriber. Teman-teman semua punya medsos. Teman-teman pengen menjadi kayak Hatta Halilintar, tetapi sudah lambat. Dia udah mengerjakan bertahun-tahun lamanya. Akhirnya subscribe-nya banyak dan hartanya tidak habis-habis. Begitu juga dengan Telegram. Telegram yang banyak followernya sampai sanggup mentelanjangkan dirinya untuk apa? Untuk followernya banyak. Tidak ada orang yang membuat sesuatu itu tidak ada kepentingan. Di sini kita punya CTC Plus adalah untuk, makanya namanya plus, untuk menambahkan holder CTC. Nah sini teman-teman harus paham. Begitu juga teman-teman TikTok. Teman-teman mencari follower, sanggup membeli. Ujung-ujungnya teman-teman membeli yang hidup, yang liquid, itu mustahil. Yang ada adalah bot semua. Jadi di sini kita mengajarkan teman-teman supaya cerdas tentang namanya blockchain dan cryptocurrency. Semua sistem di Web 2 dan Web 3 perbedaannya sederhana. Web 2 kita mendaftar, itu pakai email, nomor HP, data pribadi, dan segala macam. Di Web 3 itu tidak ada, connection-nya langsung ke DeFi. DeFi itu connection-nya langsung ke Block Explorer yang namanya teknologi blockchain. Nah, teman-teman harus cerdas. Disinilah yang kita bekerja. Di dalam sistem blockchain juga,
Di setiap exchanger seluruh dunia, baik itu Indodax, Toko Crypto, Huobi, Gate.io, Binance, segala macam, semua kripto-kripto itu akan mengambil eh, kripto-kripto token-token yang holder tinggi untuk dipasarkan ke market. Ya supaya apa? Supaya ada volume trading yang mereka juga untung di saat kita melakukan taker dan maker, dan di saat kita melakukan deposit di situ untuk dijual beli. Nah, itulah kebijakan yang kita pahamin. Jangan dengar kata orang, ini token Hendrik bagus. Siapa token yang banyak? Dan hari ini kita sudah mendaftar lebih daripada 100.000 akun. Itu kita dan tim sudah mendaftar 100.000 akun untuk mengambil CTC Plus di market. Di Block Explorer-nya nanti, di saat dia sudah bisa ditransfer ke wallet. Teman-teman yang masih ngoceh, masih memikirkan itu dan ini, berarti teman-teman kita, saya menceritakan tentang kripto, itu memang apa adanya. Itulah dunia cryptocurrency. Kita tidak menjanjikan teman-teman untung sekian persen, untung segini persen, dengan tidak logiknya uangnya dan uang di tangan. Kita sudah ngajarkan beberapa sistem untuk teman-teman. Ya, satu lah ya. Mungkin arbitrage teman-teman nggak ngelakuin. Kita udah ngajarin teman-teman. Begitu juga dengan Pak Mardi ngajarin teman-teman bagaimana cara tradingnya button dan segala macam. Dan kita ngajarin teman-teman bagaimana cara pola pool bekerja. Yaitu konsep DAO yang sesungguhnya. Tapi teman-teman masih juga mendengar rocehan orang-orang yang hidungnya pendek. Untuk apa? Tidak ada gunanya sama sekali. Nah, sekiranya CTC Plus ini terkumpul 10 juta holder, itu bisa membuatkan CTC ini diambil oleh semua market. Tidak usah semua. Tantin adalah satu marketnya. Yang memang khusus Tantin punya koin. Nanti bisa diambil oleh Huobi. Karena holdernya banyak. Kenapa di sini kita bisa melihat posisi yang luar biasa. Shiba Inu, teman-teman bisa masuk ke Etherscan, teman-teman bisa melihat Shiba Inu punya holder cuma 1 juta sekian, dan akhirnya diambil oleh Binance. Itu tidak ada kayak kripto-kripto yang memang money game punya. Dilistingkan, dibayar. Dilistingkan di Indodax, dibayar 4-5 miliar. Dilistingkan di sana, dilistingkan di sini. Itu tidak ada namanya keuntungan ke kita. Yang kita mau adalah liquid. Biar orang memanggil kita dasar dengan bakat kita. Itu baru benar. Bukan kita memaksakan orang mengambil kita dan kita korupsi di bawah untuk orang mengambil kita, untuk kita bisa berkarya. Itu bullshit namanya. Jadi teman-teman harus paham. Semua kripto yang ada dengan volume yang bagus, itu semua exchanger mengambil tanpa minta izin sama ownernya. Jadi apa cerita owner? Kita bercerita tentang kripto itu tanpa owner, teman-teman. Tolong jadi cerdas. Teman-teman sudah untung di kripto, belajar. Selama ini saya dengar, Pak, saya masih baru di kripto. Tetapi pembelajaran biar jangan jadi bodoh dengan pemahaman yang tidak paham 100%. Saya 7 tahun lebih bekerja di bank di Malaysia, RCB Bank, itu berhenti kerja karena dan kita tidak ada toko tambah di sistem ini. Kalau holder kita kurang, itu akan mengurangkan lagi kepercayaan orang. Lama-kelamaan harga CTC bisa menjadi 0,000000001 dolar. Teman-teman mau begitu? Ya silakan. Tetapi kita punya tim dari China, mereka 9% itu token akan dideploy ke kita semua. Berarti 0,01% cukup untuk buat LP di PancakeSwap sambil menunggu siapa saja exchanger mengambil token ini dijadikan sebuah pair di dalam exchanger manapun sebagai tempat trading supaya mereka juga dapat untung. Nah, di sini bukan cuma CTC yang diuntungkan, tetapi CTC Plus juga diuntungkan karena dia mengcreate ormas. Di saat ormasnya tercreate, ormas inilah yang membantu, yaitu pemerintah untuk supaya apa? Supaya mereka lebih besar lagi. Di sini pemahaman teman-teman, itu yang saya sampaikan ini adalah logiknya. Teman-teman punya akal sendiri, teman-teman ada pemahaman diri teman-teman sendiri, dan kita kemarin sudah untung di CTC dengan owner yang banyak duit. Tetapi di sini ada satu kelemahan. Untuk jangka panjangnya, long life-nya CTC itu, kita harus menambah holder CTC.
Dan kita telah buat kampanye harus satu wallet, satu CTC di dalam walletnya supaya holder semakin banyak. Nah, jadi apa yang kita tunggu lagi? Mendengar omongan orang bodoh, kita akan bodoh. Kita di saat lihat orang terjun, kita terjun. Di saat orang makan tai, kita makan tai. Itu tidak manusia namanya. Itu lebih merendahkan diri kita lebih daripada manusia. Jadi teman-teman di sini cerdas semua. Contoh sudah kita beri, fakta kita jelaskan, teman-teman tidak paham kripto, makanya kita buat Zoom supaya teman-teman paham kripto. Bukan sistem yang teman-teman ceritakan. Sistem ini adalah basic saja. Sistem itu akan normal secara secepat mungkin karena ini mungkin ada term and conditionnya. Tetapi misi dan visinya teman-teman tidak paham dan itulah yang membuatkan teman-teman lari ke arah yang lain. Jadi di sini teman-teman kita menyampaikan apa yang kita sampaikan ini adalah saya sebagai ya pemegang token yang terbanyak juga dari tim kita, akhirnya ya kita juga akan ikut supaya apa? Saya tidak mau CTC yang saya simpan sekarang harganya mencret. Saya mau CTC yang kita simpan ini akan langsung melonjak tinggi harganya dan kita bukan cuma dapat miliaran, kita akan dapat double miliarnya. Jadi di bulan 9 tanggalnya kita tidak tahu. Di sini owner selalu mengeluarkan sistem mekanisme bahwasanya CTC bakal dinaikkan secara luar biasa di bulan 9. Maka momentum ini yang dikerjakan oleh sistem. Karena di sini semua konsep bermain dengan filosofi, dengan angka yang 108 itu bermakna kehidupan, dan kita di sini diberikan 108 hari juga untuk dia sistem hidup. Kita bukan kayak token-token yang muncul kayak initial B. Dia tidak ada namanya filosofi. Di sini sistem ini dibuat oleh China, itu dia ada filosofinya. Kita tidak bercerita tentang kaum China ataupun siapa, tetapi kita berrespek dengan ide yang datang dari orang itu supaya apa? Kita mengambil momentum yang ada ini berarti sama-sama kita juga bisa dapat cuan. Jadi apa salahnya? Dari mana salahnya? Mau siapa yang punya? Bagus. Orang bilang, CTC Pak Hendrik punya. Saya sudah menyiapkan 100.000 akun address wallet khusus yang kita punya sendiri untuk tidak lama lagi kita klaim. Teman-teman tidak ada, terserah. Dan di sini kita akan cuma mengajarkan mana yang mau. At least kita mengajarkan kemarin minimum teman-teman yang sudah untung di pool itu at least 91 akun dengan modal cuma berapa dolar saja untuk menciptakan akun itu dan teman-teman juga dapat cuan. Oke, jadi kita hari ini no excuse no excuse lagi. Jangan ada alasan teman-teman. Karena kalau alasan yang teman-teman buat ngikut A, ngikut E, dengar itu, dengar ini. Kita dari mana ada legal tentang kripto? Sampai hari ini tidak ada namanya mahkamah tentang kripto. Dan di dalam sistem yang namanya punya Satoshi, itu ada 1 juta lebih token sampai hari ini pun tidak ada siapa yang tahu. Seluruh dunia sekarang bunuh-membunuh untuk menciptakan kripto yang terbanyak. Dunia sekarang kemarin waktu pandemik, kenapa dilakukan pandemik? Di saat virus itu diacak keluar, pasti banyak pemegang kripto yang namanya BTC dan kripto-kripto volume tinggi mati dengan adanya corona. Kemarin dengan adanya nama Hawaii waktu diserang dengan laser dari planet apa hancur terbakar itu juga ada terdeteksi bahwasanya mereka mengurangkan supply daripada kripto itu dengan cara membunuh. Jadi teman-teman kalau tidak paham tentang kripto tidak masalah, teman-teman bisa bertanya. Makanya kita menjelaskan ini adalah fakta dan data. Karena apa? Waktu halving pertama itu orang baru tahu tentang teknologi. Halving kedua orang baru tahu tentang namanya ICO, Initial Coin Offering. Di saat pamor sudah muncul halving ketiga, orang baru tahu cashless. Bahwanya cashless itu di saat pandemik kita tidak menggunakan cash, AI berfungsi. Waktu halving keempat, akhirnya ada konsep ETF, Exchanger Trade Fund, datanglah kripto ini membludak. Akhirnya apa yang terjadi? Siapa yang tidak punya aset kripto, walaupun sedikit di dalam walletnya, berarti kalau terjadi perang ketiga ini, mati kita semuanya. Kenapa? Ayam yang kita makan hari ini, bibitnya dari Amerika. Kalau Amerika perang, ayam yang kita ternak sekarang ini yang bisa dimakan oleh kita,
kecuali ayam kampung, berarti teman-teman tidak akan melihat ayam 5 tahun ke depan lagi. Kita ceritakan by fakta, kita ada expert kripto di dalam sistem kita ini. Kita bukan bercerita membaca skrip. Tidak ada skrip yang kita baca. Semua apa yang saya jelaskan dari teman-teman itu adalah pemahaman kenapa kripto ini dibuat. Dan ini adalah sebuah mata uang yang tanpa batas dan tidak ada orang yang pihak ketiga. Yang pihak tiga exchanger ini cuma mengambil untung dari sistem trading yang mereka ciptakan, itu pun bebas untuk dikeluarkan. Dan sekarang banyak bank, perbankan dunia, dan juga kayak BlackRock dan segala macam, mereka menyimpan kripto. Dan sekarang Amerika cetak duit, China cetak duit untuk dikeluarkan ke luar negeri, untuk membeli kripto-kripto orang. Dan uangnya itu nggak mungkin orang itu ke Amerika. Kenapa? Karena nggak mungkin kita harus lolos ke Amerika karena dia ada interview saat kita harus sampai ke Amerika. Jadi uang yang mendok di luar negeri itu tidak bisa keluar. Nah, itulah konsep yang sekarang teman-teman nggak paham. Begitu juga kenapa Tantin diciptakan, kenapa Tantin sekarang ada di BP20, tidak berdiri dalam blockchain-nya, karena dia takut diserang dan blockchain-nya down dan kriptonya hancur. Lebih bagus dia berdiri dengan blockchain yang terpercaya sementara ribut tafannya keluar, nanti dia akan memasukkan ke blockchain-nya 1:1. Akhirnya apa yang terjadi? Karena adanya sekarang konsep yang namanya pool, kita juga dapat momentum dengan keuntungan luar biasa. Jadi apa yang teman-teman tunggu? Apa yang teman-teman lihat? Teman-teman mungkin di dalam Zoom untuk pemahaman kripto, saya yakin 100% orang tidak akan bercerita secara detail apa yang kita ceritakan kepada teman-teman. Oke? Jadi dari itu teman-teman, sebentar. Kita akan beri ruang untuk sesi soal jawab ya untuk teman-teman yang lain. Nanti kita tolonglah jangan tanya benda-benda yang aduh, bukan nggak bisa jawab sih, bisa. Tapi berulang-ulang bonus gak masuk. Itu bisa-bisa aja masuk, kita tunggu. Karena dia bermain dengan sistem teknologi namanya pro and kontra, ada kelambatan dan delay. Tidak langsung minta makan, keluar makan, tidak mungkin. Teman-teman hari ini minta mie sama istri teman-teman. Istri teman-teman harus beli telur, mie, dan segala macam, dan jalan ke kedai kelontong baru, pulang dan masak. Itu ambil waktu. Jadi tolong secara cerdas di saat kita bersoal jawab dan teman-teman yang kita kasih contoh ini kesederhanaan supaya teman-teman bisa cerna. Oke, dari itu kita lanjut pertanyaan Bu Hunita